pembahasannya. Untuk ini adalah nama anggota dari kelompok kami. Dan selanjutnya kita masuk ke latar belakang yang akan dibacakan oleh rekan. Jadi, integral merupakan suatu bidang dalam kalkulus yang digunakan untuk menghitung akumulasi seperti luas dan volume dalam suatu fungsi. Nah, konsep ini pertama kali dikembangkan oleh Isaac Newton dan Gottfried Leibniz pada abad ke-17 dengan tujuan utama untuk menghitung perubahan yang terjadi secara kontinu. Integral memiliki dua jenis utama, yaitu integral tentu yang digunakan untuk menghitung nilai dalam interval tertentu, misalnya menghitung luas area di bawah kurva. Yang kedua adalah integral tak tentu untuk menghasilkan fungsi yang menggambarkan perubahan suatu variabel. Dalam kehidupan sehari-hari, integral banyak digunakan untuk berbagai bidang seperti fisika untuk menghitung jarak tempuh, kerja dan energi, ekonomi yang menghitung biaya produksi, keuntungan dan bunga majemuk, kesehatan untuk menghitung dosis obat atau dalam pemrosesan gambar medis, biologi yang memodelkan pertumbuhan populasi atau penyebaran penyakit, dan bidang rekayasa dalam desain dan perhitungan struktur bangunan atau aliran cairan. Integral membantu memecahkan masalah yang melibatkan perubahan kontinu dan akumulasi dalam berbagai aspek kehidupan, dari ilmu pengetahuan hingga industri. Selanjutnya ada konsep dasar integral. Integral tertentu merupakan integral yang memiliki batas atas dan batas bawah yang jelas, digunakan untuk menghitung area atau akumulasi dalam rentang waktu atau jarak tertentu. Contohnya, menghitung luas tanah pertanian yang berbentuk tidak beraturan dengan batas-batas tertentu. Yang kedua ada integral tidak tertentu, merupakan integral yang tidak memiliki batas tertentu dan hasilnya berupa fungsi yang menggambarkan hubungan antara variabel yang terintegrasi. Contohnya, mencari fungsi kecepatan dari fungsi percepatan yang merupakan turunan pertama dari posisi. Oke, selanjutnya di sini ada definisi yang akan dibacakan oleh Agustian. Yang selanjutnya yaitu definisi. Definisi integral adalah salah satu cabang kalkulus yang digunakan untuk menghitung total akumulasi dari suatu fungsi seperti luas area di bawah kurva, volume benda atau perubahan dalam sistem yang berubah secara kontinu. Simbol integral yang digunakan untuk menunjukkan operasi integral. Selanjutnya, integral tertentu digunakan untuk menghitung nilai numerik yang terbatas seperti area di bawah kurva dalam interval tertentu. Selanjutnya, integral tidak tertentu menghitung antiturunan atau fungsi asal dari turunan yang diberikan. Contoh sederhananya, menghitung luas area di bawah kurva fungsi fx dari A ke B menggunakan integral tertentu. Tutur yaitu aplikasi integral dalam ekonomi. Yang satu, biaya produksi. Dalam ekonomi integral digunakan untuk menghitung total biaya yang berhubungan dengan produksi barang atau jasa, terutama ketika biaya per unit produksi berubah seiring waktu. Contoh, di sini sebuah pabrik memproduksi barang dengan biaya per unit yang berubah berdasarkan jumlah produksi. Kita dapat menggunakan integral untuk menghitung daya total produksi. Yang kedua, menghitung keuntungan atau pengeluaran. Integral digunakan untuk menghitung keuntungan atau pengeluaran dalam investasi atau proyek dengan pengeluaran yang bervariasi. Contoh, ini menghitung keuntungan dari investasi yang berbunga majemuk atau menghitung daya dari sebuah proyek yang memiliki aliran pengeluaran yang tidak tetap. Oke, selanjutnya ada aplikasi integral dalam kesehatan yang akan dibacakan oleh Adi Widodo. Aplikasi integral dalam kesehatan. Satu, dosis
obat. Dalam dunia medis, integral digunakan untuk menghitung total dosis obat yang diberikan kepada pasien yang memiliki metabolisme atau penyerapan obat yang bervariasi. Contoh, menghitung dosis obat berdasarkan kecepatan penyerapan obat dalam tubuh pasien dari waktu ke waktu. Pencitraan medis (CT scan). Integral juga digunakan dalam pemrosesan gambar medis, seperti dalam teknik CT scan untuk menghasilkan gambar 3 dimensi berdasarkan serangkaian gambar dan dimensi. Contoh, dalam pencitraan medis, integral digunakan untuk menghitung gambar 3D dari 2D yang diperoleh selama pemindaian. Lalu ada aplikasi dalam rekayasa dan teknologi. Desain dan perencanaan. 1. Integral digunakan dalam rekayasa untuk merancang benda atau komponen dengan bentuk yang tidak teratur, seperti dalam teknik mesin atau teknik sipil. Contohnya, menghitung volume material yang diperlukan untuk pembuatan benda dengan bentuk tidak beraturan seperti komponen mesin. Yang kedua, ada simulasi dan optimasi. Dalam teknologi ini, integral dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi atau simulasi berdasarkan sistem yang dinamis dan berubah seiring waktu. Contohnya, menggunakan integral dalam simulasi aliran cairan atau gas dalam pipa untuk menghitung tekanan dan kecepatan aliran. Oke, selanjutnya aplikasi dalam pengolahan data statistik yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Di sini ada distribusi probabilitas. Integral digunakan untuk menghitung peluang dalam distribusi probabilitas, khususnya dalam distribusi kontinu seperti distribusi normal. Contohnya, menggunakan integral untuk menghitung probabilitas sebuah nilai jatuh dalam rentang tertentu pada jumlah distribusi normal. Selanjutnya di sini juga ada rata-rata dan variansi. Dalam statistik, integral digunakan untuk menghitung nilai ekspektasi atau rata-rata dari distribusi kontinu. Selanjutnya ada contohnya seperti menghitung nilai rata-rata dari populasi berdasarkan distribusi probabilitasnya, atau menghitung variasi dari distribusi data yang tidak terpisah. Dan yang terakhir ada kesimpulan dari materi ini, yaitu poin utama integral adalah alat yang sangat penting dalam matematika dan memiliki aplikasi yang luas dalam banyak bidang kehidupan, termasuk fisika, ekonomi, kesehatan, biologi, statistik, rekayasa dan teknologi. Selanjutnya ada manfaat integral. Integral memungkinkan kita untuk menghitung akumulasi, perubahan, dan pengukuran area atau volume benda yang tidak teratur. Dan selanjutnya ada dalam kehidupan sehari-hari, integral membantu memecahkan masalah yang melibatkan variabel yang berubah secara kontinu atau perhitungan akumulasi yang sulit dihitung dengan metode lainnya. Dan yang terakhir ada penerapan integral. Dalam dunia nyata, penerapan integral mempercepat proses perhitungan dalam banyak industri dan disiplin ilmu. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini berapa menit?